Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiolita Adi Simitira Fitri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 5A. Di mana hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil dari literatur review yang telah saya lakukan, yaitu mengenai Wake Food Record sebagai gold standar penilaian asupan makanan, literatur review pada populasi severe mental illness. Baik, untuk informasi dari literatur review yang saya lakukan dapat dilihat pada slide berikut. Nah, untuk metode WFR menurut Tisdale et al. 2019 sendiri, yaitu metode ini merupakan standar emas dalam penilaian asupan makanan karena seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi ini ditimbang secara aktual sehingga hasilnya juga lebih akurat dan tidak bergantung pada ingatan responden. Dalam penelitian ini juga digunakan dua studi dengan durasi 2 hari dan 7 hari, kemudian dianalisis menggunakan software gizi yang dimana hasilnya juga menunjukkan bahwasannya pasien dengan skizofrenia itu memiliki asupan energi lebih tinggi dibanding populasi umum yang dimana juga meskipun jarang dipakai karena membebani responden dan peneliti, metode WFR ini juga tetap kredibel dibanding metode FFQ atau Recall 24 Hours. Nah, untuk analisis pengolahan dan penyajian data metode WFR ini, yang pertama untuk metode pencatatannya sendiri, WFR ini digunakan dengan menimbang semua makanan yang dikonsumsi selama 2 sampai 7 hari, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak gizi untuk menghitung energi dan zat gizi hariannya. Kemudian untuk estimasi asupan hariannya itu, data hariannya ini dirata-rata sehingga diperoleh gambaran asupan energi, zat gizi utama, dan kelompok pangan yang kemudian dibandingkan dengan standar gizi atau kelompok kontrol. Kemudian untuk hasil analisisnya sendiri, yang dimana studi itu menunjukkan bahwasannya individu dengan gangguan SMI itu mengonsumsi energi lebih tinggi dan natrium lebih tinggi dengan pola makan rendah buah dan sayuran sehingga lebih tinggi fast food dan minuman dengan kandungan gula. Dan untuk implikasi hasil analisis WFR sendiri, yang pertama untuk implikasi klinisnya itu menunjukkan bahwa pasien dengan SMI memiliki asupan energi dan natrium lebih tinggi sehingga pola konsumsinya itu tidak sehat, yang dimana berkaitan dengan meningkatnya resiko obesitas, sindrom metabolik, dan juga penyakit kardiovaskular. Kemudian untuk implikasi penelitian gizinya, itu memberikan gambaran objektif terkait pola konsumsi pasien SMI sehingga membantu memahami hubungan antara diet dan kesehatan mental ataupun fisik. Kemudian untuk implikasi metodologisnya, karena studi lain itu banyak menggunakan metode kurang valid seperti Recall 24 Hours dan FFQ, metode WFR ini dapat dijadikan sebagai gold standar untuk memvalidasi metode penilaian diet lain. Kemudian untuk implikasi praktisnya sendiri, meskipun cukup membebani responden, metode WFR ini tetap bermanfaat terutama untuk penelitian intervensi dan validasi. Kemudian untuk validitas dan reliabilitasnya sendiri, untuk validitasnya ini, metode ini digunakan hanya pada dua studi dan untuk hasilnya juga konsisten dengan meta analisis, yaitu asupan energi lebih tinggi dan natrium lebih tinggi, dan juga menunjukkan estimasi yang sejalan dengan metode lain, tetapi lebih detail dan lebih akurat. Dan untuk reliabilitasnya sendiri, meminimalkan bias pelaporan diri yang umum pada Recall 24 Hours. Datanya juga lebih dapat diandalkan untuk mendeteksi kelebihan energi dan natrium dan juga dapat disimpulkan sebagai metode dengan reliabilitas lebih baik dibanding metode subjektif yang lainnya. Yang dimana kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian Tesdale et al. 2019, WFR ini terbukti memiliki validitas tinggi karena hasilnya konsisten dengan meta-analisis. Dan dari sisi reliabilitasnya juga dapat mengurangi bias underreporting sebesar 20-30% yang umum terjadi pada recall sehingga juga lebih dapat dipercaya dan aktual dalam menilai pola konsumsi pangan. Kemudian untuk kelebihan kekurangan dan potensi biasnya sendiri, yang pertama kelebihannya sendiri itu objektif dan akurat, yang dimana WFR ini menjadi gold standar karena semua makanan ditimbang. Kemudian untuk mendeteksi detail zat gizinya juga, data penimbangannya itu membuat analisis energi makro dan mikronutriennya juga lebih presisi dibanding metode Recall 24 Hours ataupun FFQ. Yang kemudian sejalan dengan studi lain juga, yang dimana dua studi dengan WFR ini menunjukkan energi dan natriumnya juga lebih tinggi, yang mana dapat menegaskan validitas dari instrumen tersebut. Kemudian dapat digunakan juga sebagai alat validasi karena akurat. WFR ini bisa dipakai sebagai dasar untuk menguji metode lain yang lebih praktis. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama sangat sedikit digunakan dari 58 studi hanya dua yang memakai WFR. Kemudian dapat membebani responden juga karena butuh penimbangan harian dan butuh kepatuhan tinggi. Kemudian membutuhkan tenaga ahli karena untuk analisisnya itu harus dilakukan dengan ahli gizi karena menggunakan software khusus. Kemudian tidak praktis untuk populasi besar karena pencatatannya itu detail dan sulit diterapkan pada sampel yang banyak. Kemudian potensi perubahan perilaku makannya juga ada gitu karena responden juga dapat mengubah pola makan karena sadar makanannya akan ditimbang. Kemudian untuk potensi biasnya sendiri yaitu yang pertama reactivity bias yang dimana responden itu bisa mengubah pola makan karena sadar makanannya akan ditimbang. Kemudian adanya bias kepatuhan juga karena pada pasien SMI juga itu pencatatan berisiko tidak lengkap akibat masalah kognitif dan motivasi mereka.
Kemudian yang ketiga adanya bias pelaporan yang dimana makanan dan minuman itu yang jumlahnya kecil itu tidak dapat tercatat atau underreporting atau sebaliknya dapat berlebihan juga. Kemudian yang keempat adanya bias analisis atau teknis yang dimana kesalahan input atau konversi oleh ahli gizi dapat mempengaruhi akurasi juga. Dan yang terakhir adanya bias representasi yang dimana hanya dua studi menggunakan WFR sehingga hasilnya juga kurang mewakili populasi luas. Kemudian untuk perbandingan metode WFR dengan metode lain berdasarkan jurnal tersebut, yaitu WFR ini hanya digunakan pada dua studi dan terbukti mampu menunjukkan kelebihan asupan energi dan natrium secara signifikan pada individu dengan SMI. Sementara itu, sebagian besar studi lain memakai metode berbasis memori seperti 24 hours dan FFQ yang lebih praktis tetapi rawan underreporting energi hingga 20-30%, terutama pada pasien SMI dengan keterbatasan kognitif. Meskipun recall 24 hours dengan FFQ itu tetap menunjukkan pola makan tidak sehat, besaran perbedaan itu juga sering kurang konsisten. Perbandingan ini menegaskan bahwasannya metode WFR ini juga lebih valid dan reliable dibanding metode subjektif, serta layak dijadikan sebagai gold standar dalam penilaian asupan diet. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, metode WFR ini merupakan instrumen paling akurat dalam menilai asupan makanan karena memberikan data objektif. Pada populasi dengan SMI, metode ini menunjukkan asupan energi dan natrium lebih tinggi, rendah konsumsi buah sayur, serta tingginya makanan cepat saji dan minuman manis. Karena itu, metode ini dianggap sebagai gold standard atau penilaian emas untuk validasi penilaian diet lain, meskipun terbatas penggunaannya akibat kendala kepatuhan, beban pencatatan, dan kebutuhan sumber daya. Nah, untuk sarannya sendiri, yang pertama, penelitian berikutnya sebaiknya memperluas penggunaan WFR pada populasi dengan SMI di berbagai daerah dan kondisi, sehingga hasilnya juga lebih bisa mewakili dan memperkuat gambaran umum. Kemudian yang kedua juga perlu dikembangkan inovasi metode berbasis teknologi untuk mempermudah implementasi WFR, sehingga tetap menjaga akurasi data, namun mengurangi beban responden dan peneliti. Untuk daftar pustakanya sendiri, berikut merupakan artikel atau jurnal yang saya gunakan dalam metode literatur review pada kali ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.